mentari terbit belumlah tinggi. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Moga acara ini berjalan lancar. Amin. Bu Seri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat dan yang saya cintai Bapak Haji Ayy Hambali, Bapak tamu yang saya hormati, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati pula, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan kepada Ibu Bapak yang hadir di sini. Yang belum hadir mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk hadir di acara pengawasan. Punya diosna Sunda campurnya, tapi Sundana tara lemas, Sundana rada Sunda Banten. Gado-gado. Tacan kadidik ku bapana bahasa Sunda halus. Jadi masih aing-aingan. Tapi mudah-mudahan insya Allah kedepannya bisa. Kapungkur di Bandung kami, kapungkur di Alfalah sekolahnya Bu, SMA-nya di dieu. Jadi itu nya guru nya ya alhamdulillah qadarullah Allah mempertemukan kembali di saat usia sudah senja, pada sudah tua gitu. Jadi mudah-mudahan berkah. Ya, Ibu Bapak hadirin yang Allah muliakan, hari ini yang akan saya sampaikan, bulan kemarin tentang pentingnya mencari ilmu, untuk sekarang pentingnya bersyukur dan bersabar. Allah menciptakan sunatullah ya Bu, di dunia ini selalu berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada nikmat, ada musibah, ada suka, ada duka, ada hujan. Ya, hujan bisa banjir, bisa basah. Ada kemarau, kering, kerontak, haus. Ya, ini ada musibah dan ada nikmat. Berpasangan ya Bu ya. Nikmat dan musibah berpasangan. Nah, nikmat dan musibah ini menjadi penguji bagi Allah. Jika kita mendapatkan nikmat dari Allah, baik sedikit maupun banyak, maka Allah ingin kita bersyukur, ingin kita mendapatkan pahala syukur. Kalau mendapat nikmat, loh, kalau bersabar gimana? Bersyukur tidak kalau kita mendapatkan musibah? Syukur atau bersabar? Syukur dan sabar Bu. Kenapa? Musibah masa upil. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang banyak, yang tidak terhitung oleh kita, yang tidak terhingga. Dari masyriq wal maghrib. Nikmat itu bukan hanya diberikan rezeki, tetapi nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, berkah, dan lain sebagainya. Kita bersyukur berpuluh-puluh nikmat, beribu nikmat yang pokoknya tidak bisa menghitungnya. Dapat musibah, sacuil, tetap bersyukur. Kenapa? Karena Allah punya skenario lain untuk kita. Mungkin itu jalan yang terbaik dari Allah. Kalau kita menghadapinya dengan sobat dan syukur-syukur, ya Allah baru segini. Orang lain mah tabrakan sekeluarga meninggal. Saya cuma kasih rempet motor. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya punya suami ganteng, pinter. Orang lain lebih dari itu juga gak apa-apa, itu mah urusan dia. Dan Allah memberikan takarannya seperti itu. Tetap bersyukur. Ya. Jangan bersyukur gini Bu, kadang-kadang kita bersyukur kalau sudah makan terap. Alhamdulillah. Begitu tidak hitut seminggu, begitu hitut alhamdulillah toh. Untuk salah.
kalau pun tidak hidup seminggu, begitu hidup, alhamdulillah ya Allah, patuh aman terhadap Allah. Pernah gitu Bu? Pernah, tapi kadang-kadang pernah ngeluhin raya. Yang paling sering adalah ngeluhnya, syukurnya kurang. Ya. Tapi percaya saya sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sini tidak pernah berhenti lidahnya untuk bersyukur. Saya tidak mengajak ibu-ibu untuk bersyukur hari ini, lupa. Ya, langsung aja ke materi. Ya. Tapi mudah-mudahan syukur dan sholawat tidak pernah lupa dalam diri kita, yang mulia, dalam ucapan dan hati kita selalu bersholawat dan bersyukur pada Allah. Ya. Jadi kalau kita menemukan kenikmatan berupa apa saja, sedikit maupun banyak, kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Oh iya, saya ingatkan lagi kepada ibu-ibu, Bu, bersyukur itu berat apa tidak? Kalau sabar berat? Bohong. Bu, diciwit ku batu, sabar hati mau ngelawan. Dinyerikan ku salaki, sabar hati istri. Sabar ada batasnya. Pernah dengar gitu? Tidak ada Bu, sabar mah tidak boleh ada batasnya. Sabar mah terus aja, sabar, arek saeutik, arek loba, pokoknya mah harus bersabar dalam menghadapi segala cobaan dari Allah. Karena itu kita lagi diuji. Kalau lulus dalam ujian kesabaran, maka kita lulus. Kayak anak-anak kita di sekolah, Bu, kelas 3 SMP, kelas 9 SMP, kelas 13 kelas 13 SMA SMK, SD kelas 6 biasanya ada ujian. Kalau mereka bisa mengerjakan ujian itu, maka mereka lolos dari ujian yang diuji di sini. Begitu juga kita diuji dengan suatu hal, dengan satu masalah. Kalau kita menghadapinya dengan tenang, kita bersyukur pada Allah, ujian baru seupil, nikmatnya banyak, lolos Bu. Apakah ditambah lagi ujiannya? Selalu ditambah. Orang beriman mah tidak cukup sampai di situ diujinya. Ada yang diujinya lewat anak, ada yang diujinya lewat harta, ada yang diujinya lewat panen terbaala, ada yang diujinya dengan macam-macam ujian. Ya, penyakit dan lain sebagainya. Ibu mah rawasinnya gak lupa mengetes soleh, gak istri teh soleha, abdi mah kieu-kieu, berarti ibu diujinya di pasangan hidup. Ibu mah rawasinnya putra teh biasa soleh soleha, abdi mah putra teh keur hiji calang nyapetot, nah hidup deh. Terus diomongkan gitu. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Ya mungkin Allah tidak memberikan yang terbaik untuk kita. Ada apa di situ? Kalau kita lurus, maka Allah pokoknya Allah dikasih ujian terus. Nah, sebelum kita menginjak ke situ Bu, lebih dalam lagi membahas tentang ujian kesabaran, kita syukur dulu aja. Ya, Bu, yang paling berat antara syukur dan sabar adalah syukur dan sabar. Yang berat mana? Sabar. Ada pernah ibu diundang untuk sabaran? Pernah gak? Tapi ada yang diundang untuk syukuran? Di mana-mana. Pada syukuran naon? Syukuran gaduh motor saya, enggak. Syukuran naon? Alhamdulillah putra jadi sudah. Syukuran naon? Putra damel. Syukuran naon deui? Meser mobil. Selalu diundang syukuran. Syukuran deui akekar dan lain sebagainya. Gampang bersyukur teh. Tapi tinggal heula ke urang syukur mana heula. Apakah syukurnya di barengan dia atau gimana? Ya, tapi tetap bersyukur. Itu salah satunya, mengundang orang berbagi kebahagiaan. Itu salah satu kita untuk bersyukur. Tapi sebagian ulama, terutama Imam Al-Ghazali, membagi syukur itu ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur di dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, kalau bukan karenamu saya tidak akan seperti ini. Cek hate. Suka begitu Bu? Kadang-kadang osok gitu Bu, syukur dina hate perentes. Lamun lain karena Allah mau kieu sumpah nage cek hate. Pernah? Sering? Mudah-mudahan sering. Komo sok ngaos mah
dah sering penceramah atau ustadzah sering masihan materi seperti itu. Bersyukur satu dengan hati kita. Nanti hati kita matching dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Diucapkan alhamdulillah. Aduh ibu ini gelis, alhamdulillah. Ibu ini solehah, alhamdulillah. Diucapkan. Hati dengan lidah matching. Cocok. Ya biasanya kan lidah itu kapan dari hati ya? Lain view aing mulut mah bicara. Hati mah henteu teh bener nama cek hati kurang puas. Tapi mulut mah bersyukur alhamdulillah di depan orang lain biar dinilai bersyukur. Itu orang munafik. Mulut lain di mulut, lain di hati. Insya Allah ibu-ibu bapak-bapak di sini mah tidak. Mulut mengatakan alhamdulillah ya Allah, kalau bukan karenamu aku tidak akan seperti ini. Di hati, di heuhan ku hati. Ya. Apakah hanya cukup dua? Syukur dengan hati dan lisan. Cukup? Yang ketiga? Dengan asyukur bil amal. Ya. Syukur dengan perbuatan. Jadi tidak hanya mulut mengatakan hamdalah, hati mengiyakan, tapi mana buktinya dong? Buktikan dong. Bu, bersyukur itu berat kan? Nggak berat kan? Ibu udah ngomong tadi berat bersyukur teh. Ayo buktikan. Tadi udah ngomong alhamdulillah. Bu, kamari kenging arisan. Makaning arisan teh sabulan sekali agung. Wujud syukur kita dapat uang arisan walaupun itu tabungan kita. Bu, traktir yuk. Ngapa tagor dari darto. Ya, satu contoh wujud syukur dari harta ya. Atau kita punya bangunan dikontrak orang lain setahun sekian puluh juta. Keluarkan Bu, itu kan rezeki minallah wa tarajal minanas. Rezeki Allah tarajal di mana? Manusia. Bersyukur Bu, 2,5% berikan untuk orang yang berpihak. Syukur dengan harta, dengan perbuatan. Ayo zakatnya keluarkan. Bukan infak tapi zakat. Kenapa? Karena ini setahun sudah mencapai haul setahun. Ih, buku sayang lihat di kontrak 100 juta, keluarga 2,5%, ningali godo-godokan duit. Ya Allah sayang amat. Mau dikasih teh hut-hutan. Lihat uang teh. Gimana caranya supaya tidak sayang Bu? Uang itu dibagi beberapa ini bagian. Bisi godo-godokan bisa 2,5% dari 100 juta berapa? 2,5 juta kecil. Belum godokan hese. Ini teh menang saya capek-capek. Kelompok ke 500 ya apalah. 500 buat majlis taklim Al Hidayah mana buat 500 buat yatim piatu. Kalau 500 dan seterusnya seperti itu. Jadi nggak kelihatan godo-godokan duit. Dibagi-bagi jadi nggak terasa. Ya, kalau misalkan mempunyai kontrakan seperti itu di harta memang berat. Udah sayang. Bu, bisa jika si korun mau ngomong lagi, iya kan menang saya sekolah, menang saya ngelmu. Lamun lain saya teu ngelmu, lamun saya teu pinter mah moal kieu, moal boga harta, moal kaya. Si korun kan gitu, teu bersyukur. Hayang ibu dong gitu, jika gitu. Amin, naudzubillah min dzalik. Dipandang oleh manusia cukup segalanya, emas seperempat kilo dibawa. Ya baju brutret, baju lagi tidak ada yang 100 ribuan, 1 juta ke atas. Tas ini aja dompet tasnya 500 gram. Di mata manusia ya wah. Tapi ingat, dapat dari mana harta itu, dipergunakan untuk apa harta itu dihisab. Kalau kita nggak punya, saeutik hisabna sedikit. Walaupun dihisab juga. Ibu baju banyak di lemari, dipakai naon, dihisab Bu baju.
Tapi pakai ngaji, tiap subuh pakai ngaji, berat beda-beda. Tadi ibu-ibu ngaji umur, sekarang alhamdulillah pakai ngaji mah ibadah bu. Coba dipakai dandan unggul, cetak centik dibawa keluar, tidak ada manfaatnya, dosa. Model cara model, fashionable tapi bukan buat ibadah. Kalau kita wujud bersyukur punya baju, pakai untuk ngaji, ya. Boleh gonta ganti dan memang harus matching. Atau ada orang Islam menunjukkan ke bangsa Batur, ternyata orang Islam teh tidak kucel. Sementara ini orang kafir melihat orang Islam teh kucel, bau, hapek, bau dudut, cek orang Banten lah. Ya, tapi ibu di sini mah enggak, insya Allah enggak. Saya senang dan saya suka, Bu. Saya suka fashionable, suka. Kita harus begitu memang, tidak boleh kulemu. Dan aduh pelan-pelan. Ulah ningali batur, pakai baju bagus, pakai cincin emas, pakai motor aja, datang ke rumah, mau tuh mati meninggal, sudah itu. Jadi tidak boleh melihat orang lain. Bersyukur itu jangan melihat orang. Kemarin kita jangan melihat orang lain lah, mau gimana juga. Kita melihat diri sendiri, maka kita bersyukur. Yang sedikit Allah berikan kita bersyukur. Barang siapa yang sedikit tidak bisa bersyukur, kok manuloba. Jadi kita mah sedikit dulu lah bersyukur. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, bersyukur, nanti saya akan tambah. Nikmat itu kalau kita bersyukur ditambah. Kita sering berzakat, bersedekah, infak, kita tambah sama Allah. Kalau berkufur, tunggu azab Allah sangat pedih. Kata Allah, itu janji itu. Itu mah bukan omongan saya, tapi itu dari Al-Qur'an. Ya, syukur nikmat. Ketika kita masih bisa, sehat Bu, sholat masih bisa berdiri, lakukan. Masih bisa ngaji, mata bisa melihat Al-Quran, lakukan. Sebelum berdiri, duduk, dan nyeri tulang. Bu, kenapa saya pakai kursi gini? Saya bilang ke bapaknya, tolong pakai meja. Soalnya lama-lama duduk ditimbun. Nugieu tak tuur nyeri, menurut faktor cek saja budak kayak mabuk gitulah. Jadi hoyong kieu teh kahoyong. Jadi sedikit-sedikit Allah sudah mengalihkan nikmat kita supaya kita introspeksi diri merenang. Tadi tukang ngabrak berarti tak cicing, ngabrak wae merenang gitu tak. Wallahu alam itu mah urusan Allah ya, rahasia Allah. Tapi kita tetap bersyukur masih bisa sholat berdiri, lakukan sholat berdiri. Masih bisa ke majlis salim untuk mencari ilmu karena sehat. Syukur, wujud syukur pada Allah ketika kita diberikan kesehatan. Ayo pergi kemana aja untuk silaturahmi, untuk ngaji. Jangan diam di rumah. Selagi suami mengizinkan. Kalau suami tidak mengizinkan, jangan paksa. Nanti tidak ridho. Kalau suami tidak ridho, tidak dapat pahala ngajinya. Bapak, bapak ngaji dong di Mahain Bandung Bang tadi itu ke pengajian. Ya bapak mah dasar lagi, marah pada wong dasar lagi. Suami dicari anak awet-awet. Berangkat paksakeun ka dieu cek suamina wayahna mah ayeuna mah ulah ka ngaji dan bapak urusan heula da bapak teh ki biasa lalaki mah ogo. Ketika saatnya pengen diogo heula Bu. Nanti setelah diogo apa ya? Ngajinya banyak. Apa ngajinya? Alhamdulillah diizinan Bu, insyaallah itu. Ini tuh ibu mah teh bisa ngarayuna jadi wek. Dieu lain pahala nu meunang jadi pahalu. Gitu. Jadi refleksi dari syukur dengan amal perbuatan itu memberi kebaikan-kebaikan kepada orang lain, jadi manfaat bagi orang lain. Contoh gini Bu, apabila orang lain isu-isu ngabubur sore nganggur alias kalaparan, datang kita sedekah. Kita peduli sama orang yang tidak mampu, datang sedekah, alhamdulillah, berarti menutupi kasusah orang. Itu refleksi dari syukur perbuatan kita itu seperti itu. Contoh kecilnya, saya percaya ibu bapak yang di sini, nu kitu mah ceteng,
Tidak hanya teori, dina mulut unggul, alhamdulillah. Dina hati diyakeun, tapi ayo action. Harus action, tidak hanya ngomong, jangan omong. Ya. Itu tentang bersyukur. Manfaat syukur itu apa sih, Bu? Oh iya, saya ulangi, Bu. Syukur itu ada 3 macam. 3. 1, 2, 3. 1, syukur di dalam hati. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, perbuatan. Saya tadi ngaji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surat An-Nur. Surat An, Bu. 10.000, Bu. Ya aing mah ibu eta wae. Kayak Musa. Tapi bias Bu Ibrahim surat Ibrahim ayat 7. Leres. Ah benar. Oh, Bu. Lumayan 10.000. Ya alimut kantongan dulu. Yang di luar kalau mau disawer masuk. Alhamdulillah. Ya. Bu, salah satu manfaat dari bersyukur, salah satunya kita tidak sombong. Kita bandingkan dengan Qarun, Bu. Qarun itu diberi harta oleh Allah. Mungkin lagi nyungkun, lagi istidraj Allah kepada Qarun waktu itu. Ternyata diminta zakat gak mau. Malah cek bahasa orang mengenai betul, menengahin capek, ambuan dan pelengin. Nah, bahasa Banten gitu, Bu. Ya, itu saking kayanya, saking banyak hartanya, baru dijuruk dipantau ngalaya di tengah imah. Harta nate, si kunci nate dibawaku. Pokoknya masa berapa puluh jalan minta kacana ku, sobudang kunci nate. Dia lupa kunci A B C itu nggak tahu, dia lupa saking banyaknya. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita nggak ada. Kalau kita belum diberi harta sampai sekarang, itu mungkin Allah mengkhawatirkan pada kita bisi doang si Qarun atau bisi doang Sa'labah. Ibu pernah dengar kisah Sa'labah? Sa'labah dulu orang miskin, Bu. Ibadahnya taat pada Allah. Pagi sholat duhur, sholat asar, maghrib dan seterusnya, itu 5 waktu selalu berjamaah. Dan setelah sholat dia jarang wirid, langsung pergi pulang. Kenapa? Gantian pakaiannya dengan istrinya. Kamana Sa'labah cek Rasul? Punya sampingnya cuma 1. Akhirnya kena Rasul pangdoakeun supaya saya cukup rezeki. Didoakeun lah. Namanya Rasul maka dijabah ke Allah ya. Tidak ada perantara. Didoakeun perantaraan kambing. Sa'labah tuh dina 1 jadi 2 tutup suri. Banyak. Sudah banyak kambingnya. Kamana Sa'labah tidak nongol-nongol, keur ngangon. Ya, di mana kamu? Ngalah rumput di mana wae meureunna? Di leuweung. Aduh, udah lupa sholat Sa'labah nih, sudah mulai kufur nikmat. Terus dibita lagi zakatnya. Enggak memberi, teu meunang aku ieu mah meunang aing, belum aing teu ngadoa mun aing teu usaha moal meunang ieu. Tah, lamun kita tidak diberikan harta, meureun ku Allah teh kamu kalau dikasih harta bisi doang Qarun, bisi doang Sa'labah. Makanya kita diberikan harta cukup saja. Mau ibadah cukup, mau naik haji, mau umroh cukup, mau beli mobil cukup, alhamdulillah. Gitu. Jadi ulang, hayang doang Qarun, apa yang doang Sa'labah banyak hartanya. Jangan berdoa ya Allah minta harta yang lebih, yang banyak, jangan. Mintanya berikan rizki yang halal thayyibah dan berkah. Banyak harta gitu berkah buat apa ya? Itu yang bersyukur deh, Bu. Tapi Bu, Allah memberikan kenikmatan kepada kita banyak, tapi sedikit yang bersyukur. Di antara ibu-ibu ini mungkin ada saja yang kurang bersyukur. Saya tidak akan nunjuk siapa orangnya, tapi rasakan dalam diri ibu. Oh itu aku. Ketika aku punya dapat repot, dapat musibah sedikit langsung ngeluh. Allah tidak adil. Jawab dalam diri ibu sendiri. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak mah jarang ngeluh. Ya, bapak-bapak ngasih nafkah yang biasanya 1 juta sebulan, sekarang turun 500.000, ngeluh ibunya.
dasar suami tidak berguna, dasar wah pokoknya mah awek-wek salah kita sarwana mojo Arita begitu pulangkan saja aku pada ibu. Nah itu Bu, kalau suami sudah ngomong pulang, aku pulangkan engkau pada ibumu, jatuh talak satu. Makanya ibu jangan ngeluh di depan suami, membuat suami emosi dan menjatuhkan talak. Walaupun tidak aku talak kau, tidak begitu, tapi aku pulangkan engkau pada orang tuamu, itu jatuh talak satu. Itu namanya sindiran talak. Ya bukan terang-terangan. Ulah gagabah Bu. Makanya jangan banyak ngeluh. Biarkan suami PPN Bu, mana gitu dia berusaha nager gagal. Yang biasanya 1 juta jadi 500. Oh ya kenapa suamiku kok ngasihnya segini? Nyimpang di mana uang selebihnya? Misalkan suaminya bisnisnya lagi kendor, kecuali suaminya wow jawabnya patut kita curigai. Mungkin nyimpang di siapa gitu. Ya langsung suudzon ibu-ibu mah. Ya pastilah bapak suaminya ganteng. Itu Bu. Tetap suudzon mah sekali-kali boleh aja. Kalau suami tadi natara dandan, ujung-ujung dandan pakai minyak wangi, ke mana ya? Boleh. Curiga mah boleh gitu ya. Tapi jangan ulang tong kamalina. Ya. Walakin aksarun nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia teh kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki. Masih banyak keluh kesah. Mulai sekarang bismillah, saya ngajak ibu-ibu dan ngajak diri sendiri, yuk kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, sedikit maupun banyak ya. Pokoknya mau tong marau kusiku gitu. Yang selanjutnya tentang sobar Bu. Sobar tenang, sabar tenang, nerima, ya nerima karena kadar Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak ngeluh, tidak putus asa, itu sabar versi kita Bu. Sabar atas musibah. Allah menguji kita tidak cukup sampai di sini. Ketika keimanan kita masih labil, Allah uji terus. Udah naik sedikit, uji terus. Udah levelnya udah level keberapa, masih diuji terus sampai kita stabil, masih diuji. Karena memang iman kita turun naik. Diuji terus tidak sampai di sini, kata Allah, aku mengujimu terus aja. Alhamdulillah masalah sudah beres. Saya mah sudah menemukan jalan buntu, banyak masalah. Bu, masalah jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan katakan dalam diri kita masalah besar, sudah menemukan jalan buntu, tidak ada pemecahannya. Pernah berkata begitu? Mudah-mudahan yang di sini tidak pernah. Bu, yang menjadi masalah besar itu karena kita pertama membesar-besarkan dengan omongan. Yang kedua, tidak menemukan jalan yang terbaik untuk memecahkannya. Kita terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa kita bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri, tidak melibatkan Allah. Bagaimana kalau punya masalah melibatkan Allah itu? Bu, kalau kita punya masalah melibatkan Allah, kumaha carana? Berdoa atau minta didoakan kepada orang lain. Berzikir, berdoa, sholat. Ya. Kumaha teh Bu? Kalau kita dapat musibah maka kita harus sabar. Kumaha? Innallaha ma'as-shabirin. Mimitina kumaha Bu? Ujung-ujungnya innallaha ma'as-shabirin. 20.000. Bu, yang di luar, yang di sawer Bu, ujung-ujung teh innallaha ma'as-shabirin, di sebelah nanti aku. Sama, tak dipikau yang di mana? Ujung-ujung nanti innallaha ma'as-shabirin, di depan nanti ayat. Kan kita cina kalau punya masalah harus apa tadi Bu? Bertawakal. Harus apa tadi? Sabar. Harus apa? Wa basyiris sabirin. Innallaha ma'as-shabirin. Depanan teh naon ye? Titik-titiknya. Ibu 20.000 kan lumayan.
Ya ayyuhalladzina amanu Ista'inu bis-sabri was-salah. dari pertama ulangi. Hoyong belah mananya? Ulangi kali HP bunga. Ya, Apa, Bu? Ista'inu bis-sabri. Pura-pura Bu. Buat anaknya jajan. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kalau punya masalah, sholat Bu, ngalaudu, tenang, tiis. Menghadap kiblat sholat, mengeluh. Setelah sholat kita keluh kesah sama Allah, ngadu ya Allah. Ya curhat dong. Ya, jangan curhat ke manusia. Curhat ke manusia apa Bu? Kalau kita, aku lagi ada masalah di keluarga, begini. Curhatnya ke laki, cek laki. Sama aku aja enjoy kita main. Jadilah perselingkuhan. Ngadu lagi ke perempuan. Selain ada pemecahan masalah, tapi yang ada di pembuahan. Di komporan. Biasanya perempuan seperti itu Bu. Makanya kalau curhat, mau curhat ke Allah dulu Bu. Ke Allah, libatkan Allah. Ya. Nanti ada sering ya, ada kode dari Allah. Apakah cukup sholat 5 waktu? Bu, di keheningan malam ketika orang lain pada kita bangun Bu. Kita bermunajat pada Allah, keluh kesah kita tumpahkan di situ pada Allah. Sedikit banyak ditumpahkan, insya Allah Bu dikabul. Tarak tokcer cenah. Memang mau tokcer seperti ngair sambal langsung sehah. Lada. Tapi ini diuji lagi sama Allah. Sabar enggak nih? Apa sholatnya cukup segitu doang? Nah, itu Bu. Jadi sholat 5 waktu oke, itu mah harus. Ya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tambahan sholat qiyamul lail. Ya ketika orang lain kerek tidur kita bangun, kesel. Kalau perlu suaminya bangunkan. Kalau suaminya ngedul, atau sebaliknya istrinya yang ngedul, suaminya yang rajin, bangunkan. Ya kita namanya rumah tangga, kita saling ngeling-ngeling karena kebaikan, saling mengingatkan kepada kebaikan. Jangan sabarullah, jangan seperti Abu Lahab. Itu matching suami istri masuk neraka. Kita mah ingin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali, gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi curhatlah kepada Allah. Udah sering, sholat sering, sabar. Ya, tidak akan tokcer itu. Sobar itu ada tiga jenis sobar. Satu sobar. Sabar melakukan perintah Allah. Ya, wasobrun ala to'ati. Ala apa Bu? Ala taat kepada Allah, harus bersabar. Tadi ngelakukan sholat malas Bu. Paling berat sobar dalam ketaatan. Berat. Suruh sholat, aduh lelah, capek. Sedekah berat, harta tadi ya. Terus suruh silaturahmi, malas. Jadi untuk taat kepada Allah itu berat. Ini level tertinggi, sobar level tertinggi. Sobar dalam ketaatan nih. Lalu tingkat rendahnya yang mana? Sobar terhadap musibah. Tadi sudah kita ceritakan punya masalah, punya musibah dari lewat anak, lewat orang tua, lewat suami, lewat makanan, pokoknya mah Bu, ada Quran surat Al-Baqarah ayat 155-157. Tadi Ibu walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim min amwali wal anfus was samarat. Diuji, tidak hanya satu titik ujiannya. Kita diuji dari ketakutan, kelaparan, dari harta, dari anak, dari buah-buahan terpanen dan lain sebagainya. Wabasyiri sabirin, kabar gembira bagi mereka yang sabar, akan diberikan pahala oleh Allah yang sabar. Siapa? Tadi Bu apa? Alladzina
masuk musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat musibah, ya Allah, sesungguhnya ini adalah dari Engkau asalnya, maka akan kembali pada Engkau. Bu, saya pernah karampokan di rumah. Ini cerita sedikit. Pernah ada orang masuk ke rumah dirampok, beta. Semua habis, yang saya pakai perhiasan habis, uang segala macam habis. Ketika itu saya mulai menjerit Bu. Datang masyarakat jam 3 malam. Bu. Sudah sholat tidur lagi. Merenang kelayak masuk orang. Saya menjerit, orang-orang pada bangun. Ternyata tidak memecahkan masalah, Bu. Dengan menjerit isi dan wayang. Ditonton, ramai ditonton. Tapi uang gak kembali, emas gak kembali. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, kenapa saya malu-maluin awak, malu-maluin diri sendiri, mesti jeritan. Karena saking shock, Bu. Nah, mudah-mudahan itu karena pengalaman itu, dari situ segala apapun, ya walaupun nyeri hati, tetap kita ngadunya ke Allah. Asa ringan. Kalau ngadu ke Allah itu ringan. Kalau ke manusia, malu-maluin. Tadi nangis pupus seran. Ya, pupus seran. Pokoknya mas teka ucap kata-kata tek timu hari taman. Ayo udah sadar ya Allah. Tidak ada gunanya. Itu saudara musibah. Terus Bu, yang kedua, sabar terhadap wasabru anil maksiat. Iya, sabar dalam melakukan maksiat. Ya, kayak orang, ini anak-anak ibu biasanya Bu, anak-anak kita yang masih sekolah, temannya ngajak bolos yuk, udah guru lagi nggak ada, kita bolos yuk. Udah gitu kita coba minum yuk, nongkrong di jalan yuk. Nah, itu maksiat merajalela. Tak, kalau misalkan anak kita sudah dibekali oleh kita, dibekali ilmu, mereka akan bilang, enggak, aku tidak mau orang tuaku menitipkan, mengamanahi aku harus belajar baik, harus belajar jadi orang benar dan sebagainya. Itu Bu, salah satu contohnya. Atau ibu juga, Bu, kenaon sih ngaji subuh? Gitu-gitu karena menu diajar. Mending orang ke pasar. Di pasar orang senam, di gazebo, cecentilan gitu Bu. Pokoknya mah. Ya nggak apa-apa Bu, senam buat ibu gitu, buat kita. Tapi yang ngajarnya kan perempuan lagi. Ya harus perempuan lagi. Memang harus Bu kita sehat itu. Boleh, harus. Saya juga pernah, pernah lah dulu mah ya. Kalau sekarang udah nggak ada pelatihnya, udah almarhum. Ya dulu ketika masih ada pelatihnya, di ruangan khusus Bu, ibu-ibu senam A sampai Z, sampai membahagiakan suami itu ada senamnya Bu, ada seninya, diajarin sama kok instrukturnya, tapi di ruangan terbuka, bukan seperti di gazebo. Diajarkan anu ngaji subuh teh, ayo cek Bu Rahmat teh ulah ngaji, urang mending senam kali itu, padan aku gak gedutan. Coba kita senam Bu Rahmat, nanti langsing kayak langsing. Diajaklah ibu-ibu ngaji ke sana sama Bu Rahmat, provokator. Tapi kalau ibu-ibunya sabar Bu, enggak. Ngaji itu diulang-ulang, walaupun itu aja materinya akan merak di sini. Kita mah sudah tua, ngaji itu harus diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak terekam. Kayak begini Bu, walaupun saya kasih upah ngaji, Allah mah ngasih upahnya nanti. Itu akan lupa lagi. Ibu-ibu mah kan gitu. Ditanya ke suami, Bu tadi ngaji apa? Apa ya? Lupa. Ya. Itu Bu. Yang ketiga, wasabru ala ta'ah tadi ya, yang level tertinggi itu. Jadi Bu, kesimpulan tadi sabar itu ada 3. 1, sabar terhadap level rendah udah weh, cerita level rendah. Apa Bu? Di luar Bu? Ya, doa sabar terhadap musibah. Segala musibah yang Allah berikan kepada kita itu merupakan ujian, cobaan bagi kita, itu merupakan keinginan Allah kita itu bersabar dan mendapatkan pahala sabar. Itu ujian. Kalau kita sabar maka lulus ujian. Yang kedua, sabar dalam maksiat. Ya. Ada yang ngajak maksiat, ada yang nggak usah zakat lah, sayang uang, capek-capek.
Mau sebenarnya pakai ini orang makan-makan nggak traktir aku, wah biasa. Ada yang ngajak begitu kita enggak. Naudzubillah min dzalik, astagfirullah, jangan diikuti. Ya, kita bersabar dengan itu. Allah ingin pahala kita ada di situ. Yang ketiga sabar terhadap taat pada Allah. Mau melakukan sholat itu berat, sudah ada Allahu Akbar, sudah ada malas. Kagok lagi nonton sinetron. Ibu-ibu kalakuana. Terus bapak ada pipiluan, padahal bapak mau sholat berjamaah di masjid. Tong sih pak, di sini aja dulu pak, jangan ke masjid lah, nantilah sholatnya. Itu berat memang. Berzakat berat. Apalagi sholat malam berat. Ya subuh kok mau subuh, aduh subuh bu berat. Ngaringkal deh. Bapak udah mau ke masjid, kita masih ngaringkuk. Iya, tarik selimut, berat emang. Makanya level tertinggi taat pada Allah itu. Ya, lelah, itu ya bu ya. Terus itu 3 ya bu ya. Hafal bu? Hafal? Mudah-mudahan hafal. Ya. Jadi sobar tadi teh, sobar dina musibah, sobar dina maksiat, sobar dina taat. Apabila kita lulus ujian itu, ibadah tunggu pahala dari Allah. Mau tokcer yang punya, ya ulang ngomong sabar ayat batasnya. Bagian marah. Jangan katakan sabar ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Hoyong bu, sabar sareng syukur melekat dalam diri kita. Ayo kita berdoa ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, berikan kesyukur kepada kita, senantiasa kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin. Pernah berdoa begini gak bu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adwaj'alni min ibadika sholihin. Doa siapa bu? Doa siapa itu? Doa Nabi Sulaiman. Nah bu, ya Allah ya Rabb, tanamkanlah dalam hatiku agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Ya bu ya. Terus yang telah Engkau berikan kepadaku, yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh. Ibu, sok di atas kita. Sok, alhamdulillah ya Allah. Bu, kalau kita berdoa tahu artinya. Jadi, ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tunjukkanlah aku. Ya punya indahnya. Kalau begitu ya. Indah banget. Udah tak? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak tahu artinya, Bu. Tidak tahu artinya. Tahu Bu artinya? Yang tidak tahu artinya mudah-mudahan nanti tahu artinya, biar cari lagi ilmunya, tidak sampai di sini. Yang kedua Bu, Allahumma ja'alni syakuran. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur. Wa ja'alni saburan. Jadikan aku orang yang bersabar. Wa ja'alni fi 'aini shaghiran. Jadikan aku kecil di hadapanku sendiri. Wa fi a'yunin nasi kabiran. Dan di atas besar. Di dalam diriku sendiri, dalam pandanganku sendiri aku kecil, tapi dalam pandangan orang lain aku besar. Artinya aku bukan besar badannya, ya, tapi besar ilmunya, besar karismanya, besar keberkahannya. Pokoknya mah besar di mata Allah, bukan besar melihat besar badannya dan besar kesombongannya. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Masih ada uang 20.000. Sobar dan syukur, syukur dan sobar. Yang bisa menyimpulkan 20.000. Udah dipayun. Ayah ibu-ibu masih muda, biasanya rekamannya masih kuat. Bisa Bu? Bu cacahan baik. Percaya kayaknya tuh dilepas. Bu 20.000. Ayo Bu, simpulkan apa itu sobar, apa itu syukur,
macam-macam dan lain sebagainya. Maka Bu, ayo supaya kita pulang ke rumah dapat oleh-oleh. Asik, oleh-oleh bukan duit, oleh-olehnya. Begitu ditanya oleh suami, Pak, gini. Nah, kan keren Bu. Ngaji itu namanya. Ulang ngaji be, cek bahasa Banten ngaji sebe barang dahar bae. Ngaji be. Ngaji prak. Ngaji prak bae peureuh di ditu. Ayo Bu, 20.000. Enggak mau duit 20.000, tidak bersyukur Ibu. Sabar itu adalah Ayo Mak, Bu. musibah. Ya. Itu apabila katakan turunnya dari Allah. Ya. Pun Terus sebab dari Allah apabila kita bersyukur nanti akan ditambah-tambah. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bersyukur akan tunggu-tunggu azab Allah yang pernah. pedih. Lanjut, ada Ibu. Nu direkam ku Ibu naon tah? Budalkeun. Kendaraan nanti surga itu adalah sabar dan syukur. Lagi Bu, terus. Senang saya Ibu bisa ini. Lumayan Bu, yang lain dengarkan Bu. Hayang doang Ibu iya gitu. Saya juga pengen mau bisa ngomong dengan Ibu kayak Ibu ini. Sebetulnya dalam dirinya ada itu ya Bu ya. Ada, cuman gak bisa ngomongnya. Orang-orang mau kibrit, tahu-tahu kibrit. Sabar itu adalah yang dikasih Tuhan dan akan bersama Tuhan Allah dengan Maha. Rantu Ibu. Tuh Ibu tenang. Udah capek ya Bu, ya Bu. Hatur nuhun Bu. Terus tadi aku Enggak apa-apa buat Ibu ngeraktir teman-teman buat beli apa. Ini janji saya Bu. mau Nusanes satu. Enggak apa-apa, dan Nusanes malimun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang lain tidak mau dianggapnya uang 20.000 cetek. Harus itu namanya. Jadi bukan nilai gede kecilnya. Ya, tapi saya senang ibu-ibu bisa merekam apa yang saya omongin tadi gitu Bu ya. Soalnya banyak ibu-ibu kasusnya belasana ngobrol, belasana tidur, belasana cacahan, arisan dan lain sebagainya. Itu Bu, banyak kejadian. Saya pernah didatangi seorang bapak-bapak ke rumah. Ibu istrinya sering ngaji Bu. Punten ini cerita ya, tapi bukan gibah. Bapaknya itu nanya ke saya, Bunda, ai indung budak ngaji naon bae nu diajar. Emang kunaon Bah? Saya nyebutnya Abah. Abah hayang nyen kopi nyeun sorangan. Abah hayang sare sorangan. Begitu neangkeun ka kamarna disebutna mama kasih. Apa mama kasih Bu? Bahasa Banten mama kasih jika nu arek isukan maot. Mak, di kamar itu lo bareng hayang pindah ke kamar emak. Istrinya tidak tahu kode. Bilangnya bapak dia mama kasih. Akhirnya keluar lagi dengan kecewa. Didatangilah saya sebagai guru ngaji. Belajar naon bae di pengajian. Pamajikan bagian yang dahar tah nyompat sorangan, bagian dan sebagainya. Seperti itu naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ibu ngaji di sini bapaknya seperti itu. Saya nggak mau nanti Pak Haji Ai yang disalahin. Di acara naon gitu di situ. Nah, maka dari itu Bu, yang diajarkan oleh siapapun, oleh ustadz siapapun, ibu simak, kalau perlu dicatat, kalau tidak bisa dicatat di dalam ingatan ibu, sekarang mah udah tua, banyak punya toreknya pecak, gitu. Jadi susah nyerap, makanya ditulis, gitu. Jadi begitu datang ke rumah ditanya oleh suami, ini Pak hasil ngajinya, alhamdulillah. Nanti Bapak minggu depan mau ikut, barokah kan Bu ya? Ya itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bu ya, karena sebagai manusia saya tidak luput dari salah. Kalau memang itu betul semua dibimbing oleh Allah. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.